Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali pasal yang ketiga tentang takluknya sifat-sifat. Ada beberapa sifat yang bertakluk dan ada pula beberapa sifat yang tidak bertakluk. Bagaimana kita bahas sebelumnya, ada 6 sifat yang bertakluk itu, yaitu iradat, qudrat, sama, basar, ilmu, dan kalam. Sekarang kita mengatakan ammal iradatu wal qudratu fayata'allaqani bil jaizati faqad wala yata'allaqani bil wajibati wal mustahilati. Ammal iradatu, adapun iradat, adapun sifat iradat, wal qudratu, dan sifat qudrat, fayata'allaqani, maka keduanya bertakluk. Iradat dan qudrat itu bertakluk bil jaizati, dengan jaiz, dengan segala yang jaiz, dengan segala yang boleh. Maka sifat iradat dan qudrat itu bertakluk keduanya kepada yang jaiz saja. Fakon. Wala yata'allaqani bil wajibati wal mustahilati, dan tidaklah bertakluk oleh keduanya iradat dan qudrat, bil wajibati, dengan yang wajib-wajib, wal mustahilati, dan yang mustahil-mustahil. Artinya iradat dan qudrat itu bertakluk keduanya, namun takluknya hanya kepada yang jaiz-jaiz saja. Keduanya tidak bertakluk kepada yang wajib-wajib dan juga tidak bertakluk kepada yang mustahil-mustahil. Penjelasan lebih lanjutnya adalah fal iradatu tata'allaqu bil jaizati ta'alluqa takhsisin fa yukhassisu Allahu ta'ala biha fil azali al jaiza bi ba'di ma yajuzu alaihi. Fal iradatu, maka iradat, maka sifat iradat itu tata'allaqu, bertakluk dia itu iradat, bil jaizati, dengan segala yang jaiz, dengan segala yang boleh, ta'alluqa takhsisin, takluknya takluk takhsis, takluk pengkhususan, takluk penentuan. Apa maksudnya? Fa yukhassisullahu ta'ala biha, maka mengkhususkan, maka menentukan oleh Allah Ta'ala biha, dengannya iradat itu, fil azali, pada azali, al jaiza, akan yang boleh, bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian apa-apa yang boleh atasnya. Maksudnya begini, iradat itu takluknya hanya dengan yang boleh, sebagaimana kita sebutkan sebelum tadi, takluknya adalah takluk takhsis, takluk penentuan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iradat itu, dengan kehendaknya itu, di zaman azali, di masa azali, dia menentukan, dia mengkhususkan yang boleh. Apa yang dia khususkan? Dengan apa-apa yang boleh atasnya. Ada sesuatu yang jaiz, Allah menentukan di masa azali. Allah telah menentukan di masa azali. Dengan iradatnya, yang jaiz ini nanti apa-apa saja yang boleh atasnya. Masalah, sekarang kita memberikan satu misal. Yukhassisullahu ta'ala fil azali zaidan bi annahu yujadu amla wa bi annahu idza wujida yakunu ala sifatin kada fi zamanil fulani wal makanil fulani wal jihatil fulaniyati minal ardi wa hallu majarran. Masalah, satu contoh. Yukhassisullahu ta'ala, mengkhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil azali, pada azal. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan pada zaman azal Zaidan akan Zaid. Kita ambil satu contoh, ada seseorang yang bernama Zaid. Si Zaid ini telah Allah khususkan, Allah tentukan dengan ini Zaid apa? Bi annahu yujadu amla, dengan bahwasanya si Zaid itu yujad, akan diadakan amla.
Di masa azali Allah telah menentukan, dengan iradatnya Allah menyatakan, Allah menentukan bahwasanya si Zaid akan diciptakan atau tidak. Itu iradat pada masa azal, Zaid ada atau tidak. Bi annahu idza wujida, dengan bahwasanya dia Zaid itu idza wujida, apabila dia diciptakan, dia diadakan, yakunu ala sifatin kada, akan ada atas dia itu apa? Akan ada dia itu Zaid atas sifat seperti ini. Kalau sekiranya Zaid itu ada, maka bagi Zaid itu akan ada sifat yang begini. Artinya Allah dengan iradatnya telah menentukan sifat-sifat apa untuk si Zaid. Fi zamanil fulani, pada zaman syanu. Artinya kapan Zaid, zamannya si Zaid itu ada. Artinya pada zaman siapa? Wal makanil fulani, dan pada tempat si itu. Artinya di mana Zaid berada, di mana Zaid akan dilahirkan. Itu sudah ada iradatnya, telah Allah tentukan di masa azal. Wal jihatil fulaniyah, dan dari arah si itu. Artinya dari arah mana si Zaid ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala minal abdi, dari bumi. Artinya dari arah mana? Apakah Zaid itu di utara, apa di selatan? Di zaman azal Allah Subhanahu wa taala dengan iradatnya menentukan. Wahallu majarad, dan begitulah seterusnya. Artinya Allah mengkhususkan mengadakan atau tidak Zaid. Kemudian kalau ada, apa sifatnya, di mana dia, kapan dia, dari arah mana, dan seterusnya. Wa bihadat takhsisi yajibu an yakuna hadal jaizu ala ma khassasahu Allah ta'ala bihi bi iradatihi. Wa bihadat takhsisi, dan dengan ini pengkhususan, dengan ini ketentuan, dengan ini pengkhususan, yajibu, wajib, an yakuna, bahwa ada hadal jaizu, bahwasanya ini yang boleh, ala ma khassasahullahu ta'ala bihi, atas apa-apa yang telah mengkhususkan akan ia oleh Allah ta'ala bihi, dengannya, bi iradatihi, dengan iradatnya. Maksudnya begini, dengan ini ketentuan Allah di masa azal telah menentukan tentang Zaid, di zaman kapan, di mana, arah mana, sifatnya apa, ada atau tidak itu Zaid. Nah, ketika Allah telah menentukan itu, Allah telah mengkhususkan Zaid dengan itu pada masa azal, maka wajib bagi ini yang boleh dengan apa-apa yang telah Allah tentukan atasnya, sesuai dengan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastahilu an yakuna bi khilafi dzalika. Wa yastahilu, dan mustahil, an yakuna, bahwa ada bi khilafi dzalika, dengan menyelisih dan yang demikian itu. Artinya ketika Allah telah menentukan, dengan kehendaknya Allah tentukan keadaan si Zaid tadi, maka mustahil bagi Allah untuk menyelisihi itu. Kenapa Allah mustahil menyelisih itu? Li'annahu law kana bi khilafi ma aradahu Allahu ta'ala fihi lazima an yakuna Allah ta'ala karihan makhuran. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, laukana, jikalau adalah, bikhilafi, dengan menyelisihi, ma'aradahullahu ta'ala, apa-apa yang telah menghendaki akan ia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Jikalau sekiranya Allah menyelisih apa yang dia maukan terhadap si Zaid tadi, dengan apa-apa yang harusnya ada pada Zaid, dengan taksisnya tadi, dengan ketentuannya tadi, apa? Lazima an yakunallahu ta'ala karihan makhuran. Lazimlah an yakunallah, bahwasanya Allah itu apa? Karihan, terpaksa. Makhuran, dipaksa. Karihan, dipaksa dalam artian Allah itu karih, benci, makhuran, dan dipaksa. Kalau sekiranya Allah menyelisih kemauannya sendiri, ketika Allah menginginkan Zaid keadaannya begini dan begitu, namun Allah tidak melaksanakan itu, artinya Allah menyelisih itu, maka terjadi apa? Tentulah Allah ketika tidak memenuhi keinginannya, maka Allah benci di sana. Allah berada dalam keadaan terpaksa. Maka itu mustahil. Maka mustahil Allah itu terpaksa, sebagaimana kita bahas dalam sifat iradat sebelumnya. Yahsulu fi mulkihi ma la yuriduhu.
Wahiyya halatun la yarda biha al-makhluqu al-mamluku. Fama balaka bil khaliqi malikil muluki subhanahu wa ta'ala. Yasulu fi mulkihi, menghasilkan pada kerajaannya mala yuriduhu, apa-apa yang tidak dia mau akannya. Artinya itu menghasilkan pada kekuasaan Allah sesuatu yang dia tidak mau. Ketika Allah itu benci, ketika Allah itu dipaksa untuk menyelisih kemauannya, itu menghasilkan Allah pada kerajaannya, pada kekuasaannya, apa-apa yang tidak dia mau. Wahiyya halatun la yarda biha al-makhluqul mamluku. Dan dia adalah keadaan yang tidak ridho dengannya oleh makhluk yang dikuasai. Makhluk saja tidak ridho dipaksa. Makhluk saja tidak mau dipaksa. Fama balaka bil khaliqi. Lalu bagaimana pula dengan al-khaliq, dengan sang pencipta? Malikil muluki. Sang pencipta yang apa? Malikil muluki, yang menguasai semua raja. Subhanahu wa ta'ala. Ketika makhluk saja, ketika seorang raja saja tidak ridho, dia terpaksa dalam wilayah kekuasaannya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang penguasa di atas penguasa. Rajanya semua raja. Mungkinkah dia terpaksa di kerajaannya sendiri? Maka itu termasuk yang mustahil. Lalu kemudian kita beranjak kepada kudran. Wal kudratu lahu ta'ala tata'allaku bil jaizati bil jaizi ta'alluqa ta'thiri bi ijadihi au bi i'damihi ala tibqi ma ta'allaqat bihil iradatu fil azali. Wal kudratu, dan kudratnya lahu ta'ala, baginya Allah ta'ala. Tadi kita bahas iradat. Kalau iradat itu takluknya apa? Takluk taksis. Ta'alluqa bil jaizati. Lalu kudrat itu takluknya apa? Bil jaizi, dengan takluknya dia dengan yang boleh. Ta'alluqa ta'thiri bi ijadihi au bi i'damihi. Maka takluknya kudrat itu apa? Takluk ta'thir. Takluk memberikan bekas, biijadihi dengan mengadakannya, au bi'idamihi atau dengan mentiadakannya. Artinya kalau tadi takhsis, sekarang taksir. Ala tibqi ma ta'allaqat bihil iradatu fil azali. Atas tibqi, kesesuaian, ma ta'allaqat, apa-apa yang telah bertakluk bihil iradatu, dengannya iradat, fil azali, pada azali. Artinya kalau iradat tadi takluknya mengkhususkan sesuatu pada azali, dan sekarang kudrat mentaksirkan dengan ada atau mentiadakan. Iradat terlebih dahulu taksis, setelah itu kudrat mentaksirkan. Masalah, satu contoh. Iza ta'allaqat iradatuhu ta'ala fil azali bi ijadi zaidin ala sifatin kada fi zamanin kada fi makanin kada. Fa'idha ja'a az-zamanu alladhi ta'allaqat iradatuhu ta'ala biijadi zaidin fihi ta'allaqat kudratuhu ta'ala biijadihi. Masalah, satu contoh. Idza ta'allaqat iradatuhu ta'ala. Apabila telah bertakluk oleh iradatnya Allah Ta'ala. Kita contoh ya. Seperti contoh Zaid tadi. Takluknya sudah ada. Artinya takluk iradatnya sudah ada, taksisnya sudah ada, fil azali, pada azal. Biijadi Zaidin, dengan mengadakan Zaid ala sifatin kada. Taksisnya sudah dibahas, Zaid itu sifatnya seperti ini. Fi zamanin kada, pada zaman ini. Fi makanin kada, pada tempat ini. Artinya sudah ada taksisnya di masa azali dengan iradat. Fa idza ja'a az-zamanu, maka apabila telah datang oleh zaman, artinya ketika waktunya telah sampai, alladzi ta'allaqat iradatuhu ta'ala, yang bertakluk oleh iradatnya Allah Ta'ala, biijadi Zaidin fihi, dengan mengadakan Zaid padanya. Artinya ketika waktunya telah sampai untuk mengadakan Zaid dengan segala ketentuannya tadi, apa? Ta'allaqat kudratuhu ta'ala biijadihi. Maka takluk kudratnya Allah Ta'ala dengan mengadakannya. Iradat mentahsis di azali, ketika telah sampai waktu, masuklah takluknya iradan. Masuklah takluknya kudran. Ketika telah sampai waktu, maka
kudrat masuk di sana. Fayujiduhu subhanahu fihi bi qudratihi ala sifatil lati khassasahu biha fil makanil ladzi khassasahu lahu bi iradatihi. Maka fayujiduhu, maka mengadakanlah akan ia subhanahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika zamannya telah sampai, maka kudrat pun berlaku, maka Allah mengadakan akan itu Zaid. Allah adakan, Allah ciptakan Zaid fihi padanya bi kudratihi dengan kudratnya Allah Ta'ala. Macam mana? Ala sifatil lati, atas sifat yang khassasahu biha, yang telah mengkhususkan akan ia dengannya. Artinya telah Allah khususkan pada azali dengan iradat tadi, maka dengan kudratnya Allah adakan Zaid. Fil makanil ladzi khassasahu, pada tempat yang telah mengkhususkan akan dia baginya bi iradatihi dengan kehendaknya. Ketika waktunya telah ada, Zaid diadakan. Ketika waktunya telah tiba di mana Zaid, maka ketika itulah sesuai dengan ketentuan iradat, maka kudrat Allah berlaku ketika itu. Wa kadzalika idza ta'allaqat iradatuhu ta'ala bi i'dami amrin ala wajhin makhsusin ta'allaqat qudratuhu ta'ala bi i'damihi. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu juga idza ta'allaqat, apabila telah bertakluk iradatuhu ta'ala oleh iradatnya Allah Ta'ala. Ketika takluk iradatnya Allah Ta'ala apa? Bi'idami amrin, dengan mentiadakan amrin. Amru dalam ketentuan Allah dia tidak ada. Maka ketika ketentuannya tidak ada ala wajhin makhsusin, atas bentuk yang, atas wajah yang telah dikhususkan, ta'allaqat qudratuhu ta'ala bi'idamihi, maka takluklah kudratnya Allah Ta'ala dengan mentiadakannya. Artinya ketika iradat Allah pada azali, si amru itu tidak ada, maka dengan ketentuan itu kudrat Allah Ta'ala mentiadakan si amru. Faya'damuhu subhanahu biqudratihi ala tibki ta'alluqil iradati biduni takhallufin. Faya'damuhu, maka mentiadakanlah oleh Allah Ta'ala akan dia amru itu biqudratihi dengan kudratnya Allah Ta'ala ala tibki, atas kesesuaian ta'alluqil iradati, takluknya iradat biduni takhallufin, dengan tiada tertinggal. Artinya ketika tidak ada ketentuan, tidak ada, maka sesuai dengan ketentuan itu Allah pun mentiadakan amru, tidak ada tertinggal, tidak ada yang berselisih. Wa illa lazima takhallufu iradatihi ta'ala. Dan jika tidak, artinya ketika ketentuan Allah mentiadakan si amru, tapi kok ternyata si amru ada, artinya ketika Allah tidak melakukan apa yang dia iradatkan, lazima takhallufu iradatillahi ta'ala, lazimlah tertinggal oleh iradatnya Allah Ta'ala. Maka ketika Allah tidak memenuhi keinginannya untuk mentiadakan amru, ternyata si amru ada, maka lazimlah tertinggal, maka lazimlah terselisih kemauannya Allah Ta'ala. Artinya kemauan Allah Ta'ala tidak bisa dia tunaikan. Artinya Allah tidak mampu menunaikan kemauannya sendiri. Wahuwa muhalun, dan dia itu adalah mustahil. Artinya mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa mewujudkan keinginannya. Artinya ketika itu mustahil Allah itu iradatnya tidak tercapai. Karena kalau iradatnya tidak tercapai, maka Allah karihan, makhuran, wa huwa muhalun kama taqaddama qoriban. Sebagaimana telah terdahulu qoriban, baru saja kita bahas tadi ketika kita menceritakan tentang takluknya iradat. Ketika itu tidak bisa dikudratkan, ya seperti kita katakan sebelumnya, itu mustahil. Baiklah, kita cukupkan dulu, kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang pembahasan tentang takluk iradat dan kudrat ini masih ada sambungannya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.